Sekarang nikmati aji rasa bunuhku. Ya! Biung! Mama! Eyang! Di episode ini, kita langsung menuju pada Arum Kemangi yang di saat itu sedang bertarung melawan Sudawirat dan Lokahita. Sedangkan Angling Kusuma ditaruhnya di atas pohon tersembunyi. Pertarungan mereka begitu hebat. Arum Kemangi yang memiliki ilmu meringankan tubuh sempurnanya pun tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Gadis muda itu mampu menghindari serangan-serangan berbahaya kedua lawannya. Namun tenaganya pun terbatas. Semakin lama, gerakannya semakin melemah, sehingga Sudawirat mampu melesakkan beberapa pukulannya. Di saat yang kritis tersebut, tiba-tiba datanglah Prabu Angling Dharma membantu Kemangi yang tampak keteteran menghadapi dua lawannya. Luar biasa, ilmu kanuragan Prabu Angling Dharma memang tiada duanya. Sudawirat yang memiliki banyak ilmu hebat itu pun mampu dikalahkan dengan cukup mudah. Kini pertarungan pun berjalan adil, karena Arum Kemangi hanya tinggal menghadapi Lokahita saja. Sementara itu, Dewi Sekarwangi, Prabu Bojanegara dan beberapa prajurit pendampingnya pun sedang mencari tahu keberadaan Angling Kusuma. Mereka pun telah menemukan mahkota kecil yang biasa selalu bertengger di kepala bocah kecil itu. Itu berarti anak tersebut kemungkinan masih berada di sekitar tempat itu. Kini kita kembali lagi pada gelanggang pertarungan, di mana pertarungan pun menjadi semakin seru. Hanya saja Arum Kemangi kelihatannya tengah terluka dalam. Ya, setelah merasa kalah adu ilmu kanuragan dengan Angling Dharma, Sudawirat pun menggunakan ilmu malih ruponya yang licik itu. Ia pun kini menjelma menjadi kembaran Dewi Sekarwangi untuk mengelabui semua orang, termasuk Angling Dharma, agar tidak menyerang dirinya. Para prajurit itu pun menjadi bingung karena mereka tidak bisa membedakan mana majikan yang asli atau palsu. Namun kemudian datanglah Suliwah yang langsung menyelamatkan Raja Bojanegara terlebih dahulu. Setelah itu, Suliwah pun mencoba untuk membongkar siapa Dewi Sekarwangi yang palsu, di mana memang cukup sulit untuk mengetahuinya. Sekarang siapa di antara kalian yang membawa kalung milik Angling Kusuma? Ini Suliwah. Suliwah, dia yang palsu. Sebentar, Gusti Dewi. Memang cukup sulit untuk menghadapi orang yang memiliki ilmu malih rupa, sebab pemilik ajian itu bisa merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang diinginkan. Dan kini Sudawirat pun tiba-tiba merubah dirinya menjadi seekor kura-kura. Namun Angling Dharma bukanlah raja biasa, dan sang Prabu pasti memiliki ilmu kesaktian untuk mengalahkan ilmu Sudawirat tersebut. Dan kini sang Prabu pun telah mematek ajian Meliwis Putih untuk meredam ilmu malih rupa Sudawirat.
Akhirnya, Angling Dharma beserta keluarganya bisa kembali bertemu dengan putra tercinta mereka setelah Arum Kemangi membawanya kembali ke tempat tersebut. Mereka semua pun menyambutnya dengan sukacita. Angling Kusuma pun kemudian meminta ibunda dan eyangnya untuk segera membawanya kembali ke Bojanegara karena ia sedang kelaparan setelah beberapa hari disekap dan tidak diberi makan oleh Durgandini. Prabu Bojanegara pun tampak sangat kasihan terhadap cucunya itu, namun ia sangat senang sebab penderitaan cucunya telah berakhir. Terima kasih Nini telah menyelamatkan putra kami. Maaf, siapa nama Nini? Hamba Arum Kemangi, Gusti, teman Suliwa. Suliwa, kamu ini punya teman baru tidak menceritakan pada saya. Oh iya. Maaf, Gusti. Angling Dharma, Iya, sebaiknya Romo. kita kembali ke Gedaton. Kita rayakan keselamatan ini. Baik, mari. Iya. Ayo Kemangi. Mereka semua pun kemudian segera kembali menuju kerajaan Bojanegara. Namun ada satu yang tidak mereka sadari, bahwa sebenarnya Arum Kemangi sedang menderita luka dalam akibat beberapa pukulan Sudawirat dan Lokahita yang mendarat telak di dadanya. Di sisi lain, tampak Durgandini yang sedang menderita luka dalam maupun luka luar di seluruh tubuhnya akibat terkena ajian rengkah Gunung Suliwah yang dirasuki oleh roh Pangeran Suryapati. Akhirnya, wanita tua sesat tersebut merasakan sendiri akibat dari ajian kejinya itu, walaupun ia tahu bahwa sebenarnya bukanlah Suliwah yang telah menggunakan ajian rengkah gunung barusan. Kau Suryapati! Saya tidak tahu bagaimana nasib guru, Bi. Terus terang, saya cemas. Jangan-jangan beliau terkena bencana, Bi. Yang penting kita menyelamatkan diri dulu, Wirat. Guru itu akalnya sangat banyak. Beberapa kali kita mengira beliau sudah tewas, tapi ternyata masih hidup. Saya heran. Suliwa masih bisa hidup. Padahal dia akan menerima pukulan rengga gunung. Mungkin dia punya nyawa 9. Kini kita menuju pada kerajaan Bojanegara, di mana semuanya telah berkumpul dalam keceriaan yang luar biasa, karena akhirnya Angling Kusuma bisa terselamatkan tanpa memakan korban seorang pun. Angling Dharma pun asyik bercanda dengan putranya dalam suka yang amat sangat. Raja Malwapati itu pun kemudian membicarakan tentang Kalamurka yang diyakininya sebagai otak atau dalang dari penculikan Angling Kusuma maupun Dewi Kusuma Gandawati. Sedangkan Durgandini hanya menunggangi rencana Kalamurka dan ia memiliki rencana tersendiri, yaitu untuk menghabisi semua pemilik ilmu Desentria. Oh ya, Suliwa, Arum Kemangi, apa kalian diperintah oleh Kanda Batik Madrim untuk datang kemari? Tidak, Gusti Dewi. Hampir tidak dapat dipercaya. Seorang gadis cantik yang kelihatannya lembut bisa memainkan pedang dengan begitu cepat dan ganas. Iya, kamu belum memperkenalkan asal-usulmu, Kemangi. Hamba dari perguruan Kepinis Putih, Gusti Prabu. Oh, ternyata perguruan itu masih ada. Angling Dharma pun kemudian mengatakan bahwa sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu dirinya pernah diperkenalkan oleh gurunya, yaitu Mendiang Empu Masyura, kepada Mahaguru dari perguruan Kepingis Putih yang bernama Empu Ayusya. Memang ketua perguruan Kepingis Putih itu sudah sangat tua, namun gerakan ilmu silatnya masih begitu cepat luar biasa. Perguruan Kepingis Putih memang salah satu perguruan tertua yang terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang sangat cepat dan sempurna. Pantas gerakan jurus-jurusmu begitu cepat. Ilmu pengentengan tubuhmu juga sangat sempurna. Benar, Gusti Prabu. 12 tahun hamba belajar ilmu pengentengan tubuh. Dan 3 tahun jurus pedang dan pukulan. Aneh. Orang mendirikan rumah di dasar jurang. Jauh dari mana-mana. Kini kita tinggalkan sejenak kisah Angling Kusuma dan kita menuju pada perjalanan Dewi Sintawati yang di saat itu telah sampai di wilayah kekuasaan Simbar Mayura. Ia pun kemudian melihat ada sebuah bangunan yang menurutnya sangat aneh karena terletak di tepi jurang dan jauh dari pemukiman penduduk.
Istri Empu Masyura itu pun kemudian menjadi penasaran dan ia pun mencoba untuk mendekati bangunan mencurigakan tersebut. Di sana tampak ada 2 orang berkuda yang baru saja datang dan membawa buntalan kain besar menuju ke dalam rumah. Sepertinya memang rumah tersebut dihuni oleh sekelompok orang. Dalam keadaan tertentu, manusia memang bisa lebih kejam dari binatang. Tujuan penculikan ini adalah untuk menekan calon suamimu dan rajanya. Supaya tunduk kepada Simbar Manyura. Ngerti? Pengecut. Ya, ternyata rumah tersebut adalah tempat rahasia penyekapan Dewi Kusuma Gandawati. Kini Kala Murka pun terkejut dengan hadirnya Dewi Sintawati yang secara tiba-tiba. Ia sama sekali tidak menyangka kalau tempat persembunyiannya itu diketahui oleh musuh secepat itu. Padahal ia sudah memilih tempat yang jauh dari kerajaan Simbar Mayura. Para anak buah Kala Murka yang berada di luar pun kemudian segera turut membantu ketika mereka mendengar adanya pertarungan di dalam rumah. Hal tersebut sangat membantu tuan mereka karena akhirnya Kala Murka bisa dengan leluasa menjadikan Dewi Kusuma Gandawati sebagai tameng bagi dirinya agar tidak diserang Dewi Sintawati. Selangkah saja kamu bergerak kemari. Kamu benar-benar kesatria Murka. Hah, pembesar kerajaan berperilaku seperti... Jangan bicara sekecap pun. Kalau ingin gadis ini selamat. Ayo pergi, ayo! Akhirnya, mau tidak mau, Nyai Sintawati pun terpaksa harus pergi, sembari menyusun rencana selanjutnya. Di sisi lain, tepatnya di pasar kota Raja Simbar Mayura, tampak lelaki berpakaian pengemis yang tidak lain adalah Batik Madrim sedang memperhatikan suasana kota raja. Memang, sasaran Patih Malwapati tersebut adalah Kedaton Simbar Mayura. Dan untuk memasuki kedaton sebuah kerajaan memang tidak mudah, dibutuhkan sebuah strategi khusus untuk menguasai medan, seperti yang sedang dilakukan Patih Batik Madrim saat ini. Ia mengintai penjagaan dan kekuatan musuh sambil merencanakan dari mana ia akan memulai langkahnya nanti. Pada malam harinya, Batik Madrim pun memulai aksinya dengan mencuri dengar pembicaraan antara Raja Pancatnyana dan istrinya di kamar kedaton Simbar Mayura. Sebenarnya saya kurang setuju dengan rencana Paman Patih. Sekarang kita semua dicekam oleh ketakutan. Kanda, mungkin Paman Kala Murka ingin membebaskan Simbar Manyura dari penjajahan Malwapati. Simbar Manyura memang kalah perang, tapi bukan negeri jajahan. Prabu Malwapati pun tidak pernah minta upeti kepada kita. Dan sikap mereka pun bersahabat. Ya, sepertinya Prabu Pancatnyana semakin kesini semakin menyadari bahwa sebenarnya Simbar Mayura hanya mencari penyakit saja jika harus membuat masalah, apalagi berperang dengan Malwapati. Sebab selama ini, kedua negeri tersebut tidak ada permasalahan sama sekali. Semua yang dilakukannya selama ini adalah tidak sesuai dengan isi hati nuraninya. Raja Simbar Mayura itu juga tidak menyadari bahwa ia sedang memelihara harimau buas di dalam kamarnya, yang tak lain adalah Deniswara, istrinya sendiri. Deniswara adalah seorang gembong pemberontakan di kerajaan Kalinggapura yang masih hidup sampai saat ini, padahal harusnya ia telah dihukum mati. Hal itu terbukti dengan mendukungnya wanita itu terhadap peperangan Simbar Mayura dan Malwapati. Ia kini malah menyuruh dan memanas-manasi suaminya agar melakukan peperangan hanya dengan alasan harga diri. Padahal Raja Simbar Mayura itu kini sedang memikirkan rakyatnya yang pastinya akan sengsara karena keegoisan para penguasa yang bertumpu pada dirinya. Sekarang saya lebih memikirkan rakyat saya, kemakmuran dan ketentramannya, Dinda. Kalau masalah harga diri itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Tidak, Kanda.
Itu pikiran keliru. Kanda, Gusti Patih, Ya, Dewi. saya sudah menemukan tempat mereka memenjarakan Dewi Kusuma Gandawati di sana. Batik Madrim yang di saat itu kembali menyamar menjadi seorang pengemis jalanan pun justru bertemu dengan Nyai Sintawati yang juga sedang menyamar menjadi seorang laki-laki. Sungguh suatu kebetulan yang sangat dibutuhkan karena Nyai Sintawati sedang membawa berita yang sangat penting tentang penculikan Dewi Kusuma Gandawati karena ia baru saja bertarung dengan Kala Murka yang menawan Dewi Kusuma Gandawati pada rumah rahasia di tepi jurang. Mereka pasti menuju ke tempat Gusti Putri disekap. Sebenarnya itu semua adalah ulah Kala Murka. Panjat Nyana sendiri kurang menyetujuinya. Saya mendengar semua pengakuan dari dalam biliknya. Jadi kita ikuti mereka ke sana, Gusti. Sebaiknya nanti malam saja, Nyai Dewi.